Halo semuanya, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi kedua, tapi sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Junior Jessica Kamea, nomor absen 12, NIM 22013012, kelas TKJJ 1A. Jurnal topik 2, uraian materi. Gerak merupakan fenomena keseharian yang kita alami, kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Apakah dalam satu hari ini Anda sudah melakukan gerak? Gerak yang dimaksud tidak hanya aktivitas yang kita lakukan saja, namun termasuk benda-benda yang ada di sekitar kita. Selama benda-benda tersebut melakukan gerak, gerak merupakan perubahan posisi kedudukan suatu benda terhadap sebuah acuan tertentu. Selanjutnya, posisi, jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Lokasi keberadaan suatu benda disebut posisi. Ada berbagai cara untuk menyatakan posisi suatu benda. Di dalam membahas ini, posisi benda dinyatakan dengan menggunakan sistem kuadrat Kartesius tegak, dan karena topik yang dibahas adalah gerak lurus, maka sistem koordinat Kartesian yang digunakan adalah sistem satu dimensi, bisa sumbu X atau sumbu Y, atau bisa pula sumbu Z. Kelajuan dan kecepatan. Kecepatan merupakan besaran yang mendeskripsikan keadaan gerak benda. Dengan mencermati besaran kecepatan suatu benda, pada suatu saat tertentu dapat diketahui apakah suatu benda bergerak atau tidak bergerak, kemana. Selain itu, apabila pencermatan terhadap kecepatan benda dilakukan dalam satu selang waktu tertentu, maka dapat diketahui apakah benda yang diamati bergerak makin cepat atau makin lambat. Percepatan. Percepatan rata-rata didefinisikan sebagai perubahan kecepatan dibagi waktu yang diperlukan untuk perubahan tersebut. Maka, percepatan juga termasuk besaran vektor, tetapi untuk gerak satu dimensi, kita hanya perlu menggunakan tanda positif atau negatif untuk menunjukkan arah relatif terhadap koordinatnya. Gerak lurus beraturan. Suatu benda dikatakan mengalami gerak lurus beraturan jika lintasan yang ditumpu oleh benda itu berupa garis lurus dan kecepatan selalu tetap setiap saat. Sebuah benda yang bergerak lurus menempuh jarak yang sama untuk selang waktu yang sama. Persamaan matematis untuk gerak lurus beraturan dinyatakan sebagai garis lurus beraturan. Garis lurus beraturan. Gerak lurus memiliki kecepatan berubah secara beraturan. Beraturan disebut gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Benda yang bergerak berubah beraturan dapat dipercepat atau diperlambat. Perubahan kecepatan yang dialami benda sifatnya konstan pada setiap selang waktu, atau dengan kata lain, percepatan konstan. Gerak parabola. Gerak parabola, bila kita tinjau dari dua sisi pengamatan berbeda, maka akan diperoleh bahwa gerak parabola memiliki dua jenis lintasan. Bila dilihat dari arah vertikal, maka lintasan bola yang terjadi akan tampak berubah gerak lurus. Bila pengaruh kecepatan angin diabaikan dan titik tendangan angin diabaikan, pada permukaan bola adalah bagian tengah bola. Dan yang terakhir, rangkuman. Gerak adalah perubahan posisi objek yang diamati, yakni dari suatu titik acuan. Titik acuan adalah sebagai titik awal objek ataupun titik tempat pengamat berada. Gerak lurus adalah gerak suatu objek yang berupa garis lurus. Saat bergerak, objek akan mengalami perubahan jarak dan mengalami perubahan posisi, sehingga dapat diambil suatu definisi bahwa jarak adalah jarak dan mengalami perubahan posisi, sehingga dapat diambil suatu definisi bahwa jarak adalah panjang seluruh lintasan yang ditempuh suatu objek, sedangkan perpindahan adalah panjang lintasan lurus yang diukur dari posisi awal ke posisi akhir objek. Perpindahan memiliki besar dan arah. Demikian presentasi materi kedua dari saya. Terima kasih.